Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kairia Putri dengan NIM 20217. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai konsep kepemimpinan dalam organisasi. Nah, topik dalam kaitannya dengan pengelolaan sebuah lembaga pendidikan yang dilakukan oleh seseorang yang kita sebut sebagai pimpinan, atau kita bicara soal leadership. Kalau bicara soal leadership, nanti kita akan bicara soal teori-teori yang menyebabkan atau menjadi penyebab munculnya istilah kepemimpinan atau pemimpin itu. Ini sebab timbulnya pemimpin ada 3 teori yang mendasarinya, yaitu teori yang pertama yaitu teori genetis atau teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pimpinan itu muncul karena dilahirkan. Pimpinan itu menurut teori ini tidak dibuat-buat, tidak didesain, tidak dibentuk, melainkan dalam teori genetis ada kondisi di mana seseorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi pemimpin. Misalnya dalam garis keturunan kerajaan, maka putra mahkota yang dilahirkan oleh permaisuri pada suatu saat kelak memenuhi syarat ataupun tidak, maka takdirnya akan menjadi seorang raja. Ini namanya garis keturunan dalam konsep kepemimpinan dari sisi teori genetis. Nah, selanjutnya teori yang kedua yaitu teori sosial. Ini menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan, dengan kata lain yang tidak dilahirkan tapi didesain, direncanakan sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul satu kondisi seseorang untuk menjadi pemimpin. Dan yang diyakini oleh teori ini, teori sosial, adalah siapapun orang yang dari kelas ekonomi manapun dan garis keturunan siapapun, mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga teorinya yaitu ekologi. Teori ekologi adalah kombinasi kedua teori tadi yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan juga teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Apalagi dengan sadar suatu saat kelak ia membentuk menyempurnakan, menambah skill, pengetahuan, wawasan pendidikan, dan lain sebagainya untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Nah, sekarang kita masuk pada konsep kepemimpinan. Konsep dari kepemimpinan dari sudut pandang ahli atau beberapa pakar di bidang manajemen pendidikan. Misalnya beberapa pendapat yang kita coba angkat, apa yang dijelaskan oleh yang pertama Harvard, yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang-orang yang dipimpin agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan oleh bersama ataupun keinginan dari sebuah lembaga ataupun organisasi tersebut. Yang kedua, pendapat Siagian dan juga Sutarto. Ini merupakan satu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam satu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama, agar mereka mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pendapat yang sangat lama terkait dengan kepemimpinan ini dapat dijelaskan oleh Terry dan juga Franklin Gemory. Terry menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja sama bersama-sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkannya. Nah, sedangkan menurut Franklin Gemory menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah satu kemampuan, satu skill yang membuat orang-orang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan.
Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya namanya kepemimpinan itu skill kemampuan seseorang, kemampuan Anda, kemampuan kita dalam mempengaruhi orang lain. Orang lain yang dimaksudkan ini adalah orang-orang yang memang kita pimpin. Kalau dalam satu lembaga karyawan, skill mempengaruhi mereka agar mau melakukan apa yang kita inginkan dalam konteks perjalanan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, ada 3 syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ketika menjadi seorang pimpinan, yaitu syarat pertama kekuasaan adalah satu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk mempengaruhi kemudian menggerakkan bawahannya, menggerakkan karyawannya, menggerakkan orang-orang yang memang di bawah kepemimpinannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas dan pekerjaan yang diberikan. Yang kedua ada kewibawaan. Kewibawaan itu sendiri merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan seseorang sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain. Mengatur orang lain ada juga faktor X yang menyebabkan orang lain tanpa disadari dia mau mengikuti dan patuh pada apa yang disampaikan oleh mereka ataupun pimpinan. Yang ketiga kemampuan, yaitu kemampuan dari sumber daya, kekuatan, kesanggupan, termasuk kecakapan secara teknis, sosial, dan juga skill. Skill lain yang dipengaruhi yang dimiliki oleh seseorang yang melebihi orang-orang di sekitarnya. Nah, menurut pendapat James Lee dalam jurnalnya, dia menyatakan bahwa pimpinan itu dimanapun dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak, dan itu dimiliki oleh banyak orang di sekelilingnya. Mereka artinya kalau ada dia memiliki skill yang dimaksudkan jauh melebihi kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang dipimpinnya. Nah, berikut kelebihan dari pemimpin ini menurut James Lee. Yang pertama yaitu kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, termasuk kemampuan komunikasi dan berbicara, dan juga kemampuan mereka dalam menilai orang lain, menilai pekerjaan, menilai dan melakukan analisis terhadap lembaga. Yang kedua ada kaitannya dengan prestasi. Tentu saja yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak menjadi pemimpin adalah secara legal memiliki prestasi yang mumpuni dibandingkan orang lain. Yang ketiga tanggung jawab. Ada keberanian, ada unsur ketekunan, kemandirian, kreativitas, keuletan, dan berbagai adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan di segala hal, meski tidak akan sempurna, tapi ada tuntutan bagi seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang dipandang lebih dibandingkan mereka-mereka yang akan dipimpin. Selanjutnya yang keempat ada status kedudukan. Sosial ekonomi juga ada persoalan partisipasi aktif, memiliki stabilitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri kepemimpinan. Yang pertama, memiliki penglihatan sosial, yang artinya adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan berbagai gejala, mengerti berbagai gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dalam konteks hubungan sosial. Ciri yang kedua yaitu kecakapan berpikir. Kecakapan berpikir abstrak yang dimaksud di sini artinya adalah seorang pemimpin selayaknya mempunyai kemampuan otak yang cerdas, pintar, inteligensi yang tinggi, karena memang mereka dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang untuk mengambil berbagai kebijakan, memutuskan, dan ini butuh kemampuan berpikir dan juga daya olah pikiran dan otak yang tidak main-main. Yang ketiga ciri kepemimpinan yaitu keseimbangan emosional, yang artinya adalah seorang pemimpin seharusnya adalah orang yang stabil secara emosi, tidak mudah naik darah, tidak mudah emosi, mau berbuat ribut menandakan emosinya belum mantap, atau
masih labil, sehingga menyulitkan ketika mengambil keputusan atau berdasarkan pada kondisi-kondisi yang mau menuntut dia untuk mengambil keputusan yang baik. Nah, ada pula istilah pemimpin, yaitu pemimpin formal dan juga informal. Dalam masyarakat kita mengenal berbagai jenis kepemimpinan seperti pemimpin negara, pimpinan agama, pemimpin seminar dan sebagainya. Bahkan di rumah tangga juga ada pemimpin rumah tangga. Sehingga dari berbagai jenis kepemimpinan ini semua bisa kita klasifikasikan dalam dua kelompok besar. Kita menyebutnya kepemimpinan atau pemimpin formal dan atau informal, dan pemimpin non formal dan atau informal. Nah, kita masuk pada pemimpin formal atau formal. Pemimpin formal ataupun pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga yang ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya. Sifatnya resmi, formal untuk memangku satu jabatan, satu kedudukan dalam satu struktur organisasi yang jelas dengan segala hak, dengan segala kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga yang sudah ditetapkan. Nah, apa saja ciri-ciri dari pemimpin formal ataupun formal ini? Yang pertama, pada statusnya sebagai pemimpin formal, dia ditunjuk oleh yang berwenang, yang artinya secara garis birokrasi dia ditunjuk. Yang kedua, mempunyai dukungan atau mendapatkan atau memperoleh dukungan dari organisasi formal. Kemudian mempunyai atasan. Yang ketiga, harus memenuhi berbagai persyaratan formal, misalnya segala sesuatu yang disepakati dan ditetapkan oleh lembaga ataupun organisasi. Nah, kita masuk pada informal. Sementara informal itu kebalikannya. Pemimpin informal adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk, yang diangkat sebagai pemimpin, tetapi yang jelas ini adalah satu bentuk kehormatan yang biasanya diberikan karena mempunyai kelebihan-kelebihan yang ditunjuk sebagai pemimpin, sehingga dia mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku satu kelompok ataupun banyak orang yang di sekeliling mereka. Nah, apa saja ciri-ciri dari pemimpin informal ini? Yaitu yang pertama, masyarakat atau kelompok, bahkan bisa lebih besar dari satu lembaga, itu mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta, yang artinya ada satu pengaruh yang luar biasa, pengaruh personal yang membuat dia akhirnya diterima dan juga diakui. Yang kedua, formal tidak ada pengangkatannya secara resmi bahwa dia harus dinobatkan sebagai pemimpin, serta merta namanya kepemimpinan atau label pemimpin itu langsung melekat saja begitu pundaknya yang di orang yang bersangkutan tanpa diminta label itu melekat. Yang ketiga, tidak satupun manusia di muka bumi ini bisa memutasikan kepemimpinan yang didapatkan, dan tidak punya atasan, tidak ada garis kewenangan yang menuntut dia atau memaksa dia untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Yang jelas, jika melakukan kesalahan maka dia tidak dikenakan, tidak ada kemungkinan sanksi hukum, hanya saja memang pada akhirnya dia mendapatkan kekurangan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, dia tidak mendapatkan balas jasa apapun karena secara material dia memang tidak digaji. Nah, ada istilah pemimpin, ada istilah kepala. Dan sekarang, mana dalam pikiran saudara yang dianggap sebagai konteks leader ataupun leadership yang kita bahas, dan bagaimana saudara bisa membedakan antara kedua hal ini, atau justru sama antara kepala dengan pemimpin. Antara kepala dan pemimpin dalam masyarakat kita secara umum sering dilakukan, bahkan dianggap mirip ataupun relatif sama, padahal istilah itu sama sekali berbeda. Pengertian dari kepala dan pemimpin mengindikasikan dua hal yang tidak sama.
Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan oleh instansi, oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mengapply satu kantor atau jabatan yang kemudian dia bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya dan kepada bawahan yang memberikan perintah kemudian bertindak sebagai penguasa. Nah, sedangkan pimpinan apa? Sedangkan pemimpin itu seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Selanjutnya yang bersangkutan diberikan satu tugas untuk memimpin orang-orang lain. Memimpin banyak orang dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kelompoknya. Itu dan untuk kelancaran tugasnya. Diberikanlah hak-hak istimewa kepada yang bersangkutan yang kita sebut sebagai leader tadi. Nah, apa saja persamaan pemimpin dan kepala? Nah, kepala dan pemimpin pada konteks tertentu memiliki persamaan jelas sekali, tetapi jelas sekali mereka memiliki perbedaan juga. Nah, kita coba lihat bagaimana persamaan antara kepala dan pemimpin. Yaitu yang pertama, kepala dan pemimpin itu sama-sama memiliki anak buah, sama-sama memiliki orang yang dipimpin. Itu pasti. Yang kedua, kepala dan pemimpin dua-duanya diberikan tugas dan pekerjaan. Kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaan itu sama. Dan secara prinsip, kedua hal ini menjadi satu tugas yang harus diemban oleh keduanya. Nah, apa saja perbedaan antara pemimpin dan kepala tadi? Yaitu yang pertama, kepala diangkat oleh instansi atau kekuasaan tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat tetapi dipilih oleh mereka-mereka yang terlibat. Justru mereka-mereka menjadi bawahan, karyawan ataupun anak buah. Yang kedua, kepala kekuasaannya berasal dari kekuatan, peraturan, dan kepuasan atasan. Sedangkan pemimpin ini kekuasaannya menurut peraturan dan dilandasi pada kepercayaan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, yang ketiga, kepala tanggung jawabnya ke atasan, sedangkan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap atasan juga harus bersedia bertanggung jawab kepada mereka-mereka yang dipimpinnya. Nah, kita sampai ke bagian terakhir pada pertemuan kali ini soal leadership, dan kita akan bahas soal pendekatan kepemimpinan itu. Apa saja? Yaitu yang pertama, persoalan pendekatan sifat yang diawali dari satu pemikiran yang kita sebut sebagai faktor turun-temurun, bahwa yang namanya pemimpin itu didasarkan pada garis keturunan. Kemudian dikembangkan adanya teori baru yang bernama Psycho-Characteristic Theory, di mana timbul satu statement bahwa pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan, sehingga setiap orang yang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Kondisi ini ketika bersinergi bagi seorang pemimpin itu memiliki sifat-sifat yang baik yang harus mereka miliki ketika sudah menjadi seorang pemimpin. Sifat-sifat yang dimasukkan adalah memiliki ketakwaan kepada Tuhan, cakap dan cerdik, kemudian jujur, sehat jasmani, tegas, skill itu dan segala macam yang disebut sebagai pendekatan sifat. Nah, yang kedua, pendekatan perilaku adalah satu konteks keberhasilan dan kegagalan seseorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap dan juga bertindak dalam mengambil berbagai proses kebijakan selama proses mereka memimpin. Yang ketiga, pendekatannya kita sebut sebagai kontingensi. Dalam pandangan ini dikenal dengan pambershui atau satu yang terbaik. Artinya adalah bahwa untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi. Dan yang terakhir adalah pendekatan terpadu. Dalam pendekatan terpadu ini, menurut Sarsley dan Blanchard, dia memadukan teori ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud
menunjukkan adanya kesamaan. Kesamaan apa? Kesamaan dari berbagai macam perbedaan di antara semua teori-teori yang muncul. Nah, teori yang dipadukan itu adalah perpaduan antara teori motivasi jenjang kebutuhan, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Perpaduan antara teori motivasi dua faktor dengan teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Nah, begitu juga dengan perpaduan antara 4 sistem manajemen, teori tingkat kematangan bawahan, pendekatan situasional. Nah, sekian materi dari saya hari ini mengenai konsep kepemimpinan dalam organisasi. Saya Salma Khairia Putri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.